Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat dengan judul Program Karya Mahasiswa Universitas Tidar sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Untuk anggota dari tim kami yang berasal dari FKIP yaitu saya sendiri Utami Dian Pertiwi. Saya berasal dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Artikel yang saya buat ini berdasarkan hasil dari kegiatan KKN tematik Universitas Tidar tahun 2020. Tujuan dari dilaksanakannya KKN tematik Universitas Tidar 2020 adalah untuk membantu masyarakat menangani berbagai macam masalah, baik dari segi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Terutama pada masa pandemi ini, kegiatan ini bertujuan juga untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk pendahuluannya, KKN tematik ini dilaksanakan di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Dapat dilihat dari denah yang ada di gambar, itu adalah denah Desa Wanajaya. Nah, pada masa pandemi COVID-19 ini, Desa Wanajaya atau tepatnya kantor Desa Wanajaya menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan di halaman kantornya. Nah, fasilitas ini berbentuk ember yang diberikan keran dengan sabun botol di sampingnya. Nah, menurut kami, fasilitas ini masih belum efektif karena masih banyak masyarakat atau warga yang datang ke kantor desa itu tidak menggunakan fasilitas tersebut. Nah, mungkin karena fasilitas tersebut masih kurang efektif dan masih menimbulkan kontak fisik antara antar warga dan antar warga dengan alat tersebut. Untuk meminimalisir penyebaran COVID ini, kami tim KKN bermaksud untuk membuat alat pencegah penyebaran COVID-19 dengan membuat alat food operated hand sanitizer dan membuat alat pengganti masker atau face shield. Metode yang kami gunakan adalah setiap tahapan itu terdiri dari 3 tahapan di setiap program kerjanya, yaitu tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan ini kami menyiapkan materi, menyiapkan jurnal-jurnal pendukung, dan menyiapkan bahan. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini kami melakukan uji coba atau melakukan latihan, contohnya saat membuat hand sanitizer, kami buat hand sanitizer-nya dulu. Lalu selanjutnya adalah tahap akhir, di mana tahap akhir ini kami mensosialisasikan alat atau beberapa program kerja yang sudah kami buat. Metode yang digunakan adalah sosialisasi atau dalam bentuk ceramah, dilanjut dengan diskusi dan pelatihan. Nah, berikut adalah program kerja yang kami laksanakan selama kegiatan KKN 2020. Yaitu ada sosialisasi budidaya dan proses pasca panen daun sirih. Pembuatan hand sanitizer. Jadi proses pasca panen daun sirihnya ini berbentuk pembuatan hand sanitizer alami dari daun sirih. Nah, hasil dari kegiatan ini adalah terjadinya interaksi antara pemateri dengan beberapa peserta. Interaksi ini adalah interaksi secara pengetahuan ya, bukan interaksi kontak fisik seperti itu. Nah, sehingga tumbuh kesadaran untuk memanfaatkan pekarangan sebagai tempat budidaya daun sirih yang berguna sebagai bahan alternatif pembuatan hand sanitizer demi mewujudkan keluarga sehat dan produktif. Seperti yang kita tahu, awal-awal masa pandemi itu hand sanitizer sulit didapatkan dan harganya juga melambung. Nah, kegiatan ini menjadi salah satu alternatif untuk para keluarga atau ibu di rumah untuk mengatasi kekurangan dari hand sanitizer yang ada di sekitar. Jadi bisa membuat hand sanitizer sendiri dari rumah. Dan Desa Wanajaya ini merupakan desa yang memiliki lahan tanam yang sempit karena didominasi oleh perumahan sehingga pentingnya adanya kesadaran untuk memanfaatkan pekarangan.
terutama untuk budidaya tanaman ya. Di sini itu terutama tanaman daun sirih. Selanjutnya adalah sosialisasi pembuatan food operated hand sanitizer. Food operated hand sanitizer ini adalah alat injak otomatis hand sanitizer. Jadi, untuk menggunakan hand sanitizer tidak perlu menggunakan tangan, dapat diinjak lalu keluar hand sanitizer-nya. Nah, hasil dari kegiatan ini adalah menghasilkan sebuah alat seperti pada gambar, yang di atas itu adalah tahapan pembuatannya, yang bawah adalah bentuk alatnya sudah jadi beserta dengan Ibu Lurah dan anggota dari tim KKN. Nah, food operated hand sanitizer ini dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara mencegah kontak fisik antar masyarakat. Nah, alat ini juga membuat masyarakat itu menjadi lebih antusias. Mungkin terlihat aneh, jadi masyarakat itu banyak yang antusias ingin mencoba, dan ini adalah suatu peningkatan kesadaran masyarakat untuk pencegahan COVID-19. Selanjutnya adalah pelatihan pembuatan face shield. Pelatihan pembuatan face shield ini kami lakukan bersama ibu-ibu posyandu dan ibu-ibu PKK. Seperti pada gambar, ini adalah pembuatan face shield-nya, gambar yang di atas dan gambar di bawah itu adalah face shield saat sudah jadi. Nah, hasilnya itu adalah produk yang bisa digunakan secara langsung untuk mencegah COVID-19, dan pembuatan face shield ini membuka peluang usaha untuk terutama ibu-ibu posyandu dan ibu-ibu PKK ini untuk berjualan face shield. Di masa pandemi ini kan perekonomian juga ikut menurun. Nah, pelatihan ini juga menjadi sarana ibu-ibu ini untuk belajar dan mulai untuk usaha membuat face shield. Seperti itu. Selain 3 program kerja utama yang kami laksanakan untuk pencegahan COVID-19 ini, kami dari tim KKN mengikuti beberapa kegiatan atau berpartisipasi pada kegiatan di Desa Wanajaya. Kurang lebih ada sosialisasi, praktik, dan praktik budidaya tanaman hias. Dikarenakan terutama di RT 5 RW 15 Desa Wanajaya ini mayoritas ibu-ibu itu memiliki tanaman hias. Nah, hampir semua ibu-ibu di sekitar RT 5 ini memiliki tanaman aglonema dan lidah buaya. Nah, sehingga kami dari tim KKN mengajak ibu-ibu untuk belajar bersama dan mensosialisasikan bagaimana sih sebenarnya cara merawat dan cara budidaya yang benar untuk tanaman aglonema dan lidah buaya. Selanjutnya adalah partisipasi pada pembelajaran daring. Seperti kita tahu, pada saat masa pandemi ini, pembelajaran daring itu dilakukan di segala jenjang pendidikan. Untuk pembelajaran daring ini agak sulit dilakukan pada usia-usia SD, sehingga kami di sini tim KKN berusaha untuk membantu teman-teman atau adik-adik yang merasa kesulitan dalam belajar, kita kumpulkan, tapi beberapa anak dengan menggunakan protokol kesehatan di beberapa titik, sehingga kami memberikan materi, atau biasanya adik-adik ini aktif bertanya beberapa materi yang tidak yang kurang dipahami di sekolah. Jadi tim KKN ini ikut membantu eh, dalam pembelajaran daring yang dilakukan oleh adik-adik di sekitar Desa Wanajaya. Seperti itu. Nah, untuk kegiatan pembelajaran daring ini dilakukan sekitar 1 minggu sekali sampai 1 minggu 2 kali. Selanjutnya ada partisipasi dalam kegiatan pekan olahraga. Nah, di masa pandemi ini, di Desa Wanajaya ada kegiatan pekan olahraga untuk menjaga kesehatan warganya agar tetap sehat dan memiliki kegiatan lain gitu, agar tidak berdiam di rumah saja, sehingga dilaksanakanlah pekan olahraga. Nah, kegiatan pekan olahraga ini mengikuti protokol kesehatan, di mana sebelum peserta atau pemain setiap cabang olahraga masuk ke lapangan itu dilakukan pengecekan suhu dan pemberian
hand sanitizer. Hal ini pun dilakukan pada semua panitia pekan olahraga dan semua penonton pekan olahraga. Sehingga partisipasi tim KKN ini dirasa cukup penting untuk membantu tetap terjaganya eh, protokol-protokol kesehatan di kegiatan pekan olahraga di Desa Manajaya ini. Nah, untuk program kerja pendukung selanjutnya, kami juga berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Kerja bakti ini biasanya dilakukan setiap 1 atau 2 minggu sekali. Nah, di sini kami mengikuti kegiatan seperti fogging, terus penyemprotan desinfektan, dan beberapa kegiatan kerja bakti di beberapa titik. Selanjutnya adalah partisipasi dalam pembagian vitamin A. Seperti yang kita tahu, di masa pandemi ini kegiatan posyandu itu sempat stop dan berhenti sehingga seharusnya beberapa balita atau adik-adik kita ini harusnya tetap menerima vitamin, namun sempat tertunda sehingga mm, pembagian vitamin ini dilaksanakan secara door to door dan tim KKN ini ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembagian vitamin A ini sehingga kegiatan pemberian vitamin A secara door to door ini terlaksana dengan cepat. Seperti itu. Dan yang terakhir ada partisipasi dalam pembuatan gapura. Kebetulan saat kami melakukan kegiatan KKN ini di dekat lokasi kita KKN itu sedang membangun gapura sehingga tim KKN ini ikut berpartisipasi dalam pembuatan gapura tersebut dari mulai di sini distribusi bahan-bahannya seperti batu-batu dan pasir, juga tahap-tahap finishingnya seperti itu. Kesimpulannya, berdasarkan data serta situasi keadaan Desa Wanajaya pada masa pandemi COVID-19, dapat disimpulkan untuk meminimalisir penyebaran COVID ini diperlukan alat pencegah penyebaran COVID-19, sehingga tim KKN membuat alat pencegah penyebaran COVID-19 dalam bentuk food operated hand sanitizer dan pembuatan alat mengganti masker atau face shield. Dan juga pembuatan hand sanitizer berbahan alami yang dapat digunakan sebagai alat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, tim KKN pun ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Wanajaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.